Hai guys, ayo siapa nih di sini yang belum kenal obligasi syariah? Yuk, bersama saya dan kelompok saya, kita bahas sedikit apa itu obligasi syariah. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok saya. Ada Elizabeth Theodores, Richard Raintung, Sangalan, Dwi Utomo Winarso, dan M. Fadli Amdika Marwan. Definisi obligasi syariah. Obligasi syariah atau suku adalah efek syariah berbasis sekuritas aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Penerbitan, penggunaan, dan perdagangan suku tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Jenis-jenis obligasi syariah tersendiri terdiri dari pertama, obligasi mudharabah yang dimana menggunakan akad murana atau kerjasama antara investor dan peminjam. Yang kedua, obligasi ijarah yang dimana menggunakan akad ijarah atau akad yang mengambil manfaat melalui jalan penggantian. Yang ketiga adalah obligasi istisna yang dimana menerapkan akad istisna yaitu perjanjian jual beli atau pembiayaan barang dan jasa antara dua belah pihak. Pihak dalam obligasi syariah antara lain obligator yang bertanggung jawab atas pembayaran pokok serta imbal hasil. Yang kedua, Special Purpose Vehicle atau SPV atau badan hukum penerbit sukuk. Yang keempat itu adalah investor atau pemegang sukuk. Selanjutnya, Syariah Advisor atau pihak pemberi fatwa. Selanjutnya, wali amanat atau pihak yang mewakili pemegang sukuk. Hak dan kewajiban para pihak dalam obligasi syariah. Pihak yang menjadi obligor atau mudarib dan investor atau syaib almal wajib memiliki kecakapan dan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum baik menurut syariah Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sang mudarib atau obligor memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, menerima bagian laba tertentu. Yang kedua, mengelola kegiatan usaha untuk tercapainya tujuan mudharabah. Yang ketiga, mengelola modal yang telah diterima dari syaib almal. Yang keempat, menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan atau pelanggaran mudarib. Dan yang kelima, menyatakan secara tertulis bahwa mudarib telah menerima modal dari syaib almal dan berjanji untuk mengelola modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Hak dan kewajiban syabib al-amal. Yang pertama, menerima bagian laba tertentu. Yang kedua, meminta jaminan dari mudarib yang dapat digunakan apabila mudarib melakukan pelanggaran atas akad mudharabah. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh mudarib. Yang keempat, menyediakan seluruh modal yang disepakati. Yang kelima, menanggung seluruh kegiatan usaha yang tidak diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan, dan atau pelanggaran mudarib atas mudharabah. Yang keenam, menyatakan secara tertulis bahwa syabib al-amal menyerahkan modal kepada mudarib untuk dikelola oleh mudarib. Mekanisme transaksi obligasi syariah dalam hal bagi hasil didasarkan pada perkalian antara nasabah pemegang obligasi dan pendapatan yang dihasilkan dan dibagikan secara proporsional sesuai jumlah kepemilikan. Obligasi syariah sendiri bukan merupakan hutang bunga tetap, namun lebih kepada penyertaan dana dengan prinsip bagi hasil. Menurut PT Schroder Investment Management Indonesia, tercatat ada beberapa risiko dalam kepemilikan suatu sukuk, yaitu yang pertama ialah risiko gagal bayar, ketidakmampuan penerbit obligasi membayar imbal hasil dan melunasi sukuk pada saat jatuh tempo. Yang kedua ialah risiko suku bunga. Pergerakan harga obligasi ditentukan oleh tingkat suku bunga acuan dengan hubungan berbanding terbalik. Yang ketiga ialah risiko pasar. Potensi kerugian bagi investor ketika harga sukuk di pasar sekunder turun. Yang terakhir ialah risiko likuiditas, di mana obligasi tidak dapat dijual kembali di pasar sekunder karena berbagai hal dan harus menunggu sampai jatuh tempo. Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terkait, atau jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Itulah video dari kelompok 13. Terima kasih telah menonton video kami dan maaf jika banyak kekurangan.